Bab 8. Sel-sel di alam maut. Yesus dan aku berdiri di gang dari deretan pertama sel-sel itu. Gang itu kira-kira selebar 4 kaki. Kuperhatikan dan sejauh mata memandang ada banyak gang-gang lain, membentuk lingkaran besar menyerupai sebuah lingkaran raksasa. Di samping gang-gang ada sel-sel yang terbenam di dalam tanah. Sel-sel ini seperti sel penjara, semuanya dalam satu jajar, hanya terpisah oleh tanah 2 kaki. Kata Yesus, blok-blok sel ini tingginya 17 mil, mulai dari dasar alam maut. Di dalam sel-sel ini ada banyak jiwa yang pernah terlibat ilmu gaib dan klinik. Beberapa adalah ahli sihir, medium, penjual obat, penyembah berhala, atau orang-orang jahat yang akrab dengan roh. Jiwa-jiwa inilah yang melakukan hal-hal yang penting, yang paling dibenci dan ditentang Allah. Banyak di antara mereka yang sudah berada di sini selama beratus-ratus tahun. Inilah mereka yang tidak mau bertobat, terutama mereka yang mengelabui orang-orang dan membawa mereka menjauhi Allah. Jiwa-jiwa ini sudah melakukan kejahatan besar terhadap Tuhan dan umat-Nya. Mereka cinta dan gemar akan kejahatan dan dosa. Waktu aku mengikuti Tuhan, berjalan di gang-gang, kulihat ke bawah, ke pusat alam maut, di mana ada sejumlah besar kegiatan. Di pusat itu selalu diterangi oleh cahaya yang redup, dan aku dapat melihat kegiatan-kegiatan banyak makhluk. Sejauh mata memandang, di depan kami ada sel-sel. Kupikir tentunya penyiksaan. Di sel-sel ini tidak akan lebih hebat daripada di lubang-lubang. Dari sekeliling kami kudengar tangisan-tangisan, rintihan-rintihan, dan cerita-cerita dari jiwa-jiwa yang terkutuk di dalam sel mereka. Aku mulai merasa sangat muak, hatiku sangat sedih. Yesus berkata, "Sampai sekarang aku tidak membiarkanmu mendengar tangisan-tangisan mereka, Nak. Tapi sekarang akan kutunjukkan padamu bagaimana iblis mencuri, membunuh, dan merusak. Di alam maut sini ada perbedaan penyiksaan untuk jiwa-jiwa yang berbeda. Iblis mengelola penyiksaan ini sampai hari penghakiman, sampai maut dan alam maut dilempar ke dalam lautan api. Lautan api juga sekali-kali datang melewati alam maut. Ketika kami berjalan sepanjang gang, suara-suara terdengar lebih keras. Jeritan keras datang dari dalam sel. Aku jalan dekat-dekat Yesus. Dia berhenti di depan sel yang ketiga. Cahaya terang menerangi sel sebelah dalam. Di dalam sel ada seorang wanita tua yang duduk di kursi goyang, membanting-banting diri dan menjerit-jerit seolah-olah hatinya sedih sekali. Aku tidak tahu bagaimana, tapi aku terkejut waktu kudapati bahwa wanita ini berwujud manusia dengan tubuh yang nyata. Sel-sel ini benar-benar kosong, kecuali wanita di kursi goyang itu. Dinding sel terdiri dari lempung dan tanah, dan tertanam di dalam tanah. Pintu depannya terbentang di bagian dalam sel, terbuat dari logam hitam dengan palang dari logam dan kunci di atasnya. Ketika palangnya dibuka lebar, Yesus dan aku hampir dapat melihat semuanya yang ada di dalam sel. Wanita itu berwarna abu-abu, dagingnya
tercampur warna abu-abu. Dia bergoyang bolak-balik. Ketika dia bergoyang, air mata mengalir di pipinya. Aku tahu dari pancaran wajahnya yang begitu sedih bahwa dia sangat menderita, kesakitan, dan mengalami suatu siksaan yang tidak kelihatan. Aku ingin tahu apa yang dituduhkan padanya sehingga dia dijebloskan ke penjara ini. Mendadak, persis di depan mataku, wanita itu mulai berubah wujud. Pertama-tama, wujudnya seorang laki-laki tua, kemudian menjadi wanita muda, wanita setengah umur, dan akhirnya kembali lagi ke wujud wanita tua yang pertama-tama kulihat. Dengan terkejut kuperhatikan waktu dia berubah wujud dari satu ke lainnya. Ketika dia melihat Yesus, dia menangis. Tuhan, kasihanilah aku, keluarkan aku dari tempat siksaan ini. Dia bersandar di depan kursinya dan mengulurkan tangannya pada Yesus, tapi tidak bisa mencapainya. Perubahan ini berlanjut, pakaiannya pun berubah, sehingga dia berpakaian seperti seorang laki-laki, kemudian seorang gadis muda, seorang wanita setengah umur, dan kemudian jadi seorang wanita tua. Semua perubahan ini hanya terjadi dalam beberapa menit. Aku hanya tanya kepada Yesus, "Kenapa Tuhan?" Dia berteriak lagi, "Oh Tuhan, keluarkan dari sini sebelum mereka kembali." Sekarang dia berdiri di bagian depan dari selnya, mencengkeram palang dengan kepala yang erat. Katanya, "Aku tahu kasihmu nyata, aku tahu kasihmu benar, keluarkan aku." Kemudian wanita itu menjerit ketakutan. Aku tahu bahwa ada sesuatu yang mulai merenggut di tubuhnya. "Wujud tidak seperti yang terlihat," kata Tuhan. Wanita itu duduk kembali di kursi goyangnya dan mulai bergoyang. Tapi sekarang yang duduk di kursi goyang hanyalah sebuah kerangka dengan kabut kotor di dalamnya, di mana beberapa menit yang lalu ada tubuh yang berpakaian. Kini hanya berwujud kerangka dan lubang-lubang di bagian matanya. Jika wanita itu merintih dan berseru kepada Yesus untuk bertobat, tapi serunya terlambat. "Di bumi," kata Yesus, "wanita ini adalah tukang sihir dan penyembah iblis. Dia tidak saja melakukan ilmu sihir, tapi dia juga mengajarkan ilmu sihir kepada orang lain. Sejak dia masih anak-anak, keluarganya mempraktekkan ilmu hitam. Mereka lebih menyukai kegelapan daripada terang," kata Yesus. "Sering kupanggil dia untuk bertobat. Dia mengolok-olokku dengan berkata, 'Aku senang melayani iblis, aku akan terus melayaninya.' Dia menolak kebenaran dan tidak mau bertobat dari semua kejahatannya. Dia membuat banyak orang berbalik dari Tuhan. Sekarang beberapa dari mereka ada di dalam alam maut bersama-sama dia. Kalau saja dia mulai bertobat, pasti akan banyak dari keluarganya kuselamatkan. Tapi dia tidak mau mendengarkan. Iblis telah menipu wanita ini sehingga percaya bahwa dia akan menerima kerajaannya sendiri sebagai hadiah untuk pelayanannya kepadanya. Diberitahunya bahwa dia tidak akan mati, tapi akan hidup bersama-sama dia selamanya. Dia tetap memuji iblis dan mati, datang ke sini dan minta kerajaan yang dijanjikannya kepadanya. Iblis, bapa segala dusta, tertawa kepadanya dan berkata, "Pikirmu aku mau berbagi kerajaan denganmu? Inilah kerajaanmu." Dan dia menguncinya di dalam sel itu dan menyiksanya siang malam. Di bumi, wanita ini mengajar banyak ilmu sihir, baik ilmu hitam maupun ilmu putih. Untuk menjalankan ilmu sihirnya, salah satu tipu sulapnya adalah merubah wujud dari seorang gadis
menjadi wujud wanita setengah umur, ke wujud wanita tua, dan bahkan ke wujud seorang laki-laki tua. Pada waktu itu ada suatu kesenangan baginya untuk membuat perubahan-perubahan wujud dan untuk menakut-nakuti ahli-ahli sihir yang lebih rendah tingkatannya daripadanya. Tapi kini dia menderita kesakitan alam maut dan dagingnya dirobek pada setiap perubahan wujud. Sekarang dia tidak bisa mengontrolnya dan terus-menerus berubah dari satu wujud ke wujud lainnya. Tapi wujudnya yang sebenarnya ialah jiwa berkabut di dalam kerangkanya. Iblis memakainya untuk tujuan-tujuan jahatnya dan mengejek dan mengolok-oloknya. Seringkali dia dibawa kepada iblis untuk disiksa demi kesenangannya. Kupanggil dia berulang kali, aku akan menyelamatkannya, tapi dia tidak menghendaki aku. Sekarang dia memohon-mohon pengampunan, tapi sudah terlambat. Sekarang dia terhilang tanpa harapan. Kupandang wanita yang terhilang untuk selamanya, itu dalam penderitaannya dan kesakitannya. Dan meskipun dia seorang wanita yang jahat, hatiku sedih oleh belas kasihan. Tuhan, betapa mengerikan, kataku berlinang air mata. Dan kemudian seolah-olah Yesus dan aku tidak berada di sana. Satu setan yang besar berwarna coklat dengan sayap patah, kira-kira bentuk dan ukurannya seperti seekor beruang besar, datang di depan selnya, membukanya dengan kunci. Dia membuat suara gaduh seolah-olah mau menakut-nakutinya. Wanita itu menjerit ketakutan ketika dia mulai menyerangnya dan menariknya keluar dari sel. Yesus berkata, "Setan ini sering menyiksanya. Kuperhatikan ketika dia diseret keluar dari sel dan dibawa pergi." Tuhan, tanyaku, apa kita tidak bisa berbuat sesuatu? Aku merasa kasihan sekali padanya. Terlambat, jawab Yesus, terlambat.